Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, kembali lagi bersama YouTube kami Mebien. Pergi ke pasar membeli toples. Toples dibeli dari Kak Sesi. Kali ini kita akan membahas strategi proses mata kuliah manajemen operasi. Sebelum mulai, kenapa sih perlu strategi proses dan hubungannya apa dengan manajemen operasional? Nah, ketika perusahaan melakukan produksi secara operasional, dia membutuhkan strategi yang tersistematis, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Proses strategi adalah suatu pendekatan organisasi yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa atau menyediakan layanan yang bisa memenuhi bahkan melampaui ekspektasi dari pelanggan. Selain itu juga bisa memenuhi biaya dan tujuan manajerialnya. Tujuan akhir dari proses strategi adalah mampu membawa efek jangka panjang baik dari segi biaya, efisiensi, dan kualitas dari produk tersebut. Nah, sekarang apa sih 4 dasar dari proses strategi? Oke, yang pertama nih kita akan bahas dulu yaitu adalah fokus pada proses. Di fokus proses, penekanannya untuk membuat produk itu lebih ke volumenya yang rendah atau kecil, namun keragamannya tinggi. Dan ini adalah contoh dari aliran fokus proses. Oke, kita masuk ke poin yang kedua yaitu adalah fokus repetitif, di mana itu adalah pengulangan, artinya sifatnya kontinu dan biasanya komponen produknya sudah disiapkan sebelumnya. Sebagai contoh adalah perakitan pesawat. Pada dasarnya diatur pada jalur perakitan ada modul bagiannya, fleksibilitas lebih rendah karena saat membuat pesawat tidak mungkin berpindah-pindah tempat gitu. Nah, ini adalah alirannya dan juga aliran proses. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga adalah fokus produk, di mana pada fokus produk ini proses dengan volume yang tinggi namun variasinya rendah. Biasanya untuk dari segi biaya tetapnya tinggi namun biaya variabelnya lebih rendah, dan umumnya juga untuk segi tenaga kerjanya kurang terampil. Amazing! Oke, untuk poin terakhir itu adalah konsuminasi massal, di mana di konsuminasi massal ini bukan hanya tentang keragaman, tapi di sini ada pelanggannya yang unik dan cepat berubah-ubah. Bagaimana cara memenuhi keinginan pelanggan tersebut gitu. Nah, di fokus konsuminasi massal ini dia menggabungkan fleksibilitas fokus proses dan efisiensi dari fokus produk. Selanjutnya adalah analisis dan desain proses. Yang pertama itu adalah diagram alir menunjukkan pergerakan material. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu menunjukkan aliran dan kerangka waktu. Yang ketiga adalah pemetaan arus nilai menunjukkan arus dan waktu serta nilai tambah di luar organisasi langsung. Yang selanjutnya adalah diagram proses menggunakan simbol untuk menunjukkan aktivitas utama, dan yang terakhir adalah layanan cetak biru. Nah, ini adalah contoh dari analisis dan desain proses. Lalu bisa nggak mengubah proses itu sendiri? Bisa saja, tapi dia sulit dan mahal. Terus untuk strategi prosesnya juga memerlukan waktu yang lama gitu. Beberapa contoh dari produk teknologi yang pertama itu ada di AIS, ada proses control, vision system, dan lain-lain. Berikut adalah teknologi in service-nya, ada service industri, dan contohnya dari segi finansial ada debit card, ada electronic funds transfer, ada ATM, ada internet stock trading, dan contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya adalah etika dan proses ramah lingkungan. Setiap perusahaan harus menggunakan etika dan proses ramah lingkungan ini, seperti produk yang bisa didaur ulang, penggunaan sumber daya yang seefisiennya gitu, pengurangan produk sampingan limbah gitu.